Salah satu contoh dari meriam Jawa itu adalah meriam Cirebon yang berhiasan kepala naga di moncongnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel kesayangan kita, Arsal Bagindo. Baiklah saudaraku, pertemuan kita sekarang ini adalah merupakan kelanjutan daripada pertemuan kita sebelumnya. Sebelumnya kita sudah membahas tentang abdi dalam keraton. Sekarang kita akan juga mencoba menelisik komponen-komponen yang ada di dalam keraton yang jarang terekspos selama ini. Oke saudaraku, mari kita saksikan apa aja itu yang akan kita bahas. Baiklah saudaraku, sebelum kami memutarkan videonya, kepada saudaraku yang belum memberikan subscribe atau menekan lonceng notifikasinya, kami berharap Anda mau melakukannya untuk eksistensi dari channel kesayangan kita ini agar bisa terus-menerus memberikan informasi yang bermanfaat bagi kita bersama. Oke saudaraku, selamat menonton. Pada kesempatan sekarang kita akan telisik benda-benda dalam keraton Yogyakarta yang jarang terekspos selama ini, yaitu mulai dari meriam Jawa, kentongan besar, beduk tua, peralatan makan Sri Sultan Hamengkubuwono, dan juga tandu-tandu manusia. Persepsi kita selama ini bahwa meriam-meriam kuno mulai dari yang kecil sampai yang besar yang disebut dengan nama canon hanya bisa dibuat bangsa Eropa dan membawanya ke tanah jajahan. Namun hal ini terbantahkan bahwa raja-raja Jawa, khususnya keturunan Raja Mataram Islam, juga bisa membuat meriam-meriam seperti meriam Eropa, namun ditambah dengan ornamen khas, guna membuktikan bahwa kita pernah memproduksi sendiri meriam besar maupun kecil. Kita bisa temui, yang pertama kita bisa lihat di Museum Fathahillah. Di sana kita bisa menemui sebuah meriam naga, maksudnya diukir dengan kepala naga di moncongnya dan ukiran-ukiran lain di tubuh meriam tersebut. Dan yang kedua, kita bisa berjalan-jalan ke Keraton Surakarta. Di sana kita bisa juga menemui sebuah meriam besar yang bisa dikategorikan untuk sekarang itu seperti kanon, yang bernama Ponco Wuro. Sekarang mari kita telisik meriam Jawa. Untuk melihat meriam Jawa tersebut, kita harus masuk ke bagian dalam keraton melalui pintu gerbang Dono Pratopo. Saya sekarang berada di depan pintu Dono Pratopo. Pintu masuk ke ring 2 Keraton Ngayogyakarta. Oke, mari kita masuk ke sana. Di ruangan dalam keraton itu kami menemui beberapa buah meriam buatan kerajaan Mataram Islam dengan ciri-ciri khas, antara lain yang di tubuhnya diukir dengan motif lurik dan juga terdapat aksara Jawa kuno. Saudaraku, inilah dia meriam dengan aksara Jawa kuno yang masih bisa dapat kita lihat di dalam lingkungan Keraton Ngayogyakarta. Juga di sini ada hiasan lurik, ya. Nah, ini dia hiasannya.
Dengan ditemukannya meriam Jawa ini, maka kita boleh berbangga diri bahwa bangsa kita atau bangsa kuno kita tidak kalah kemampuannya dengan bangsa Eropa. Di samping meriam yang ada di dalam keraton juga terdapat dua meriam di kiri kanan Museum Sono Budoyo yang berada di utara alun-alun Lor dan juga di pinggir jalan Trikora di dekat trotoar. Di dekat trotoar juga dipajang dua buah replika meriam asli yang dibuat oleh Putra Sari Logam. Meriam ini dibuat persis sama mulai dari ukuran, ukiran lurik, aksara Jawa kuno. Maka dengan adanya replika meriam Jawa ini, maka lokasi di sekeliling Museum Sono Budoyo semakin menarik. Saudaraku, selanjutnya mari kita masuk ke kesatriaan di dalam keraton. Di sini juga bisa kita temukan barang-barang kuno. Ini adalah pintu yang pernah kesatriaan buat laki-laki dulunya. Di sebelah kiri kita adalah pintu museum, ada museum batik. Dan ini adalah pintu museum dari Sultan yang ke-9. Dan inilah tempat masuknya. Saudaraku, di dekat pintu kesatriaan terdapat sebuah kentongan besar dari kayu. Ini dulunya adalah alat komunikasi yang efektif bagi keraton. Selanjutnya di teras ini juga kita menemukan sebuah beduk kuno yang sampai sekarang masih terawat. Dulu digunakan mungkin ya di masjid yang di depan keraton ini. Kita menemukan juga sebuah tandu manusia. Dulu konon kabarnya dipergunakan untuk membawa pengantin. Di gedung ini juga dipamerkan peralatan makan Sri Sultan Hamengkubuwono yang sama dengan peralatan bangsa kolonial Belanda. Peralatan dan tata meja makan ini memperlihatkan bahwa Sultan dapat menyesuaikan pelaksanaan jamuan dengan memakai konsep protokoler yang berlaku dalam pergaulan internasional.